Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang macam-macam kelainan pada organ gerak manusia, pada organ gerak pasif yaitu tulang dan juga organ gerak aktif manusia yaitu otot. Langsung saja. Yang pertama kita ke kelainan pada organ gerak pasif yaitu tulang dulu. Beberapa kelainan yang akan Bapak jelaskan sebenarnya sudah Bapak singgung sebelumnya pada kalau tidak salah cara merawat organ gerak pasif yaitu tulang ya. Nah, yang pertama, kelainan pada tulang yaitu adalah fraktura atau patah tulang. Nah, kelainan pada tulang akibat kecelakaan baik kendaraan motor ataupun jatuh ya biasanya. Nah, fraktura ini dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek otot ya gitu ataupun kulit sehingga masih sejajar ataupun tidak bergeser gitu tulangnya. Kemudian yang keduanya adalah fraktura yang terbuka. Nah, patah tulang yang merobek atau sampai menembus kulit ataupun otot. Nah, kemudian yang kedua, osteoporosis. Nah, ini sering kita dengar ya, osteoporosis. Osteoporosis ini merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang nih. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Sehingga tulang-tulang yang awalnya padat gitu ya, lama-kelamaan keropos atau menjadi apa ya? Jadi tidak padat seperti biasanya sehingga menyebabkan tulang-tulang ini lebih mudah patah ataupun retak gitu ya karena ya tadi tidak padat. Kemudian yang selanjutnya adalah fisura atau retak tulang. Nah, kelainan tulang ini menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan biasanya ataupun jatuh tadi, biasanya bisa patah ataupun hanya retak saja. Benturan-benturan gitu ya. Akibat benturan-benturan ini bisa menyebabkan retak tulang ini ataupun patah. Nah, perbedaannya retak dengan patah tentu saja apabila patah menyebabkan tulangnya berpisah. Apabila retak tulang ini hanya menyebabkan garis retak saja. Namun keduanya tetap saja berbahaya karena retak ini juga berpotensi untuk menjadi patah pada kedepannya apabila terjadi lagi benturan atau kecelakaan lagi. Kemudian selanjutnya yaitu lordosis. Nah, lordosis ini merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis ya. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang ya. Jadi tulang daerah tengahnya lebih ke depan sedangkan bagian bawah lebih ke belakang dan kepala pun jadi tertarik ke belakang gitu. Jadi seperti membentuk apa ya, huruf C mungkin ya, C-nya tapi ke belakang sehingga kepalanya di belakang. Nah, kemudian kelainan selanjutnya adalah skoliosis. Nah, kelainan skoliosis ini juga karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping nih biasanya bagi mereka yang biasa menulisnya di samping gitu ya. Kemudian badannya melengkung. Nah, ini rawan sekali terjadi skoliosis. Hal ini menyebabkan badan akan membengkok seperti huruf S. Kemudian yang terakhir kelainan pada tulang yaitu kifosis. Nah, kelainan tulang karena sikap duduk ini juga mengakibatkan tulang belakang membengkok ke belakang. Jadi hasilnya tubuh menjadi membungkuk gitu ya. Ini juga karena sikap duduk yang kurang baik. Nah, makanya pada pembelajaran sebelumnya Bapak menjelaskan untuk perawatan tulang ini salah satunya adalah dengan duduk dengan tegak juga berdiri dengan tegak. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan beberapa kelainan pada organ gerak aktif ataupun otot pada manusia. Yang pertama yaitu hipertrofi. Nah, gangguan ini ya, kelainan pada otot ini terlihat
otot menjadi membesar, menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Jadi otot-ototnya ini ukurannya lebih besar, juga kekuatannya lebih kuat karena tadi sering diberikan kegiatan ataupun aktivitas yang melatih otot secara berlebihan. Ini hipertrofi. Kemudian ya atrofi ini kebalikannya. Kelainannya yaitu otot yang mengecil, melemah, serta fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit. Nah, apabila yang tadi karena latihan berlebih, kali ini lebih karena penyakit. Penyakit yang mengakibatkannya adalah penyakit polimelitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Ya, jadi atrofi ini lebih karena penyakit. Kemudian yang ketiga adalah stiff atau kaku leher. Nah, kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius. Trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Nah, tentu saja otot ini, stiff ini berada pada bagian otot leher, sehingga biasanya otot sebelahnya tertarik ataupun menjadi kaku. Kemudian yang terakhir yaitu adalah tetanus. Nah, kelainan ini disebabkan dari luar ya. Disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Nah, tetanus ini menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, biasanya tetanus ini terjadi karena adanya infeksi dari luar ke dalam, bisa karena luka gitu ya. Misalkan luka di kaki, kemudian kotor, ataupun karena menginjak paku yang kotor ataupun besi-besi yang kotor, sehingga mengakibatkan masuknya tadi bakteri Clostridium tetani yang mengakibatkan nanti terkena ototnya menjadi kejang-kejang. Nah, itu dia beberapa kelainan pada organ gerak manusia, ada pada tulang dan juga pada otot. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.